Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan membahas terkait P3K Guru di tahun 2022. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Oke Bapak Ibu, kita langsung saja to the point ke informasinya. Di sini kami ingin menyajikan sebuah informasi ya, bahwasanya ada berita terbaru lagi ya terkait penempatan formasi P3K ya, terutama bagi V1, V2, V3 Bapak Ibu ya, diseleksi P3K Guru di tahun 2022. Yang mana di sini dirilis kemarin ya, 10 Desember 2022, guru lulus PG pertanyakan tolok ukur penempatan formasi P3K. Nah, dilansir di bantencpn.com ya, Forum Guru Honorer Negeri Lulus PG Provinsi Banten itu masih mempertanyakan indikator apa yang digunakan dalam penempatan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi banyak dari Forum Guru Honorer Negeri ya, Lulus PG seluruh Indonesia ya, Provinsi Banten masih mempertanyakan kira-kira apa yang menjadi indikator untuk penempatan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pasalnya banyak yang tidak mengetahui aturan main terkait penempatan formasi P3K untuk guru lulus PG ya. Nah, di sini disampaikan oleh Korwil FG HN LPGSI Banten Kartika Saraswati mengatakan pihaknya sampai saat ini belum mengetahui indikator apa yang digunakan untuk penempatan formasi P3K. Banyak yang bertanya-tanya tolok ukur Bapak Ibu ya, tolok ukur yang menempati formasi P3K berdasarkan apa, itu belum jelas ya, kata Kartika kepada JPN. Artinya indikatornya seperti ini. Kita bisa membahasakan sederhana, misalkan persyaratan-persyaratan ini yang menjadi syarat utama untuk penempatan guru PG Bapak Ibu ya. Apakah nantinya dia akan mengisi formasi di sekolah induk atau mengisi formasi di non sekolah induk. Kayaknya seperti itu Bapak Ibu ya. Di sini Kartika mengaku masih menerka-nerka apakah penempatan itu berdasarkan usia, lama pengabdian, memiliki sertifikat pendidik atau peringkat di setiap sekolah ya. Artinya begini ya, bisa jadi si A ditempatkan tidak ditempatkan di sekolah induknya tapi ditempatkan di sekolah C. Kemudian si D ditempatkan di sekolah A. Nah, di sini banyak yang mempertanyakan itu dasarnya apa Bapak Ibu ya? Apakah berdasarkan usia, lama pengabdian, apakah memiliki sertifikat pendidik, atau itu berdasarkan peringkat Bapak Ibu ya, peringkat di setiap sekolah. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Seperti itu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, kami belum mengetahui itu penempatan ini tolok ukurnya dari mana. Dia mengungkapkan kebijakan penempatan formasi pun belum diketahui berdasarkan usulan sekolah atau memang itu penunjukan langsung dari Kemendikbudristek. Pemetanya ini berdasarkan apa? Ini masih yang kami pertanyakan juga, seperti itu ya. Nah, di sini juga dikatakan pihaknya sempat mempertanyakan persoalan ini kepada BKD Bapak Ibu, BKD Provinsi Banten Bapak Ibu ya. Kemudian mendapat informasi bahwa penempatan itu berdasarkan nilai ya. Jadi nanti untuk penempatan guru lulus PG apakah ditempatkan di sekolah A, sekolah B, sekolah C itu berdasarkan nilai. Kalau ini berdasarkan informasi dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Bapak Ibu ya. Kami dapat informasi itu berdasarkan nilai, tetapi di lapangan ada nilainya lebih tinggi, tidak dapat formasi atau penempatan. Kartika merasa penempatan formasi P3K untuk guru lulus PG dipilih secara asal. Ini pendapat dari Ibu Kartika Bapak Ibu ya. Dengan pertimbangan banyak guru lulus PG yang nilainya bagus tapi tidak mendapatkan penempatan. Kalau menurut admin pribadi, kalau boleh admin memberikan pendapat, yang guru P1 itu yang belum mendapatkan penempatan, itu salah satu penyebab utamanya kenapa dia belum mendapatkan penempatan meskipun nilainya tinggi, karena kemungkinan dia itu mapelnya masuk dalam mapel berlebih Bapak Ibu ya, atau istilahnya oversupply, sehingga meskipun mendapatkan nilai tinggi tetapi tidak mendapatkan penempatan ya. Oke, nah kami mikirnya penempatan formasi P3K ini secara acak ya. Saya rasa tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada kabar gembira lagi ya. Ada kabar gembira terkait apa namanya, hasil dari pertemuan ya.
hasil pertemuan dari Kemendagri. Di sini dikatakan ya, ada titik terang ya terkait guru lulus PG tanpa formasi P3K 2022 itu ternyata punya harapan baru ya. Itu karena pasca bertemu dengan pejabat Kemendagri, guru lulus PG tanpa formasi P3K 2022 punya harapan baru Bapak Ibu ya. Nah, alhamdulillah kalau seperti itu ya. Jadi di sini dikatakan menurut Ketua Umum Forum Guru Honorer Negeri Lulus PG seluruh Indonesia Ibu Hetty Kustraningsih, hasil audiensi pada 9 Desember makin jelas terungkap bahwa anggaran menjadi salah satu pokok utama dalam rekrutmen P3K. Betul sekali ya. Nah, sebenarnya itu sudah terjadi 2 tahun lalu ya, 2021 dengan 2022. Banyaknya guru honorer itu tidak bisa diangkat meskipun melewati nilai ambang batas. Itu semata-mata karena Pemda tidak mengajukan formasi. Kenapa Pemda tidak mengajukan formasi? Alasannya adalah karena terkendala di bagian anggaran Bapak Ibu ya. Di sini katakan jika anggaran tersedia, tidak akan mungkin Pemda menolak mengusulkan formasi P3K semaksimal mungkin. Betul sekali ya. Jadi kalau misalkan anggarannya jelas, anggarannya pasti, sudah dispesifikkan, maka secara otomatis nanti Pemda itu akan lebih leluasa dalam mengusulkan formasi P3K tanpa terbebani dengan persoalan-persoalan anggaran, terutama gaji dan tunjangan P3K. Intinya ada anggaran. Kalau anggaran P3K seperti CPNS tidak akan ada Pemda yang menolak mengusulkan formasi ya, tegas Ibu Hetty. Lebih lanjut dikatakan dalam audiensi yang dihadiri pelaksanaan Direktur Kelembagaan dan Kepegawaian perangkat daerah Kemendagri M. Yuliarto, perwakilan guru lulus PG baik negeri maupun swasta menyampaikan aspirasi Bapak Ibu ya. Tercatat yang hadir perwakilan dari Provinsi Banten itu dari Kabupaten Padenglang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Indramayu, DKI Jakarta, dan tentunya juga dari Kabupaten Bekasi. Rata-rata menyampaikan masalah minimnya usulan formasi P3K oleh daerah. Kami meminta Kemendagri turun tangan ya. Hetty mengungkapkan PLH Direktur Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah berjanji Bapak Ibu ya akan berkoordinasi dengan bagian keuangan daerah di Kemendagri mengenai anggaran gaji P3K. Wow, mantap ya. Nah, di sini juga dikatakan Pak Yuliarto menyampaikan pemerintah akan tetap memperhatikan guru honorer khususnya P1 untuk bisa diselesaikan ya. Hetty mengaku lega ya, pejabat Kemendagri menerima aspirasi semua guru lulus PG, terutama yang belum mendapatkan form 2022 dan berjanji untuk ditindaklanjuti. Ini kabar gembira ya. Ini tentunya berkaitan dengan percepatan ya pengangkatan P1 nantinya di tahun 2023, yang mana Kemendagri itu ternyata tetap memperhatikan Bapak Ibu ya, memperhatikan guru honorer khususnya P1 ya untuk bisa diselesaikan. Nah, jadi di sini secara otomatis Ibu Hetty mengaku lega ya, pejabat Kemendagri menerima aspirasi semua guru lulus PG terutama yang belum mendapatkan formasi P3K 2022 dan berjanji untuk ditindaklanjuti. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.